Nah, itu dua kemunculan nama Al-Mujib di dalam Al-Qur'an. Ya, baik itu dalam bentuk mufrad yang merupakan perkataan Nabi Saleh alaihissalam, Inna Rabbi qaribun mujib, ataupun berkaitan dengan Nabi Nuh alaihissalam, walaqad nadana Nuh falani'mal mujibun. Ya, maka sungguh telah menyeru kami Nuh falani'mal mujibun, maka sesungguhnya kami adalah sebaik-baik yang mengabulkan doa. Nah, berarti kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya apa kalau doa kita ingin dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, agar Allah hadir ya sebagai Al-Mujib, berarti kita harus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan inilah yang menjadi penyebab Allah kabulkan doa kita. Nah, pembahasan kondisi di mana Allah mengabulkan doa di surah An-Naml ayat 62. Ya, surah An-Naml ayat 62 temanya adalah tentang peradaban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amma yujibul muttar." Bukankah Dia Allah yang mengabulkan doa al-muttar? Al-muttar itu orang yang dalam kondisi darurat. Ya, orang yang dalam kondisi kesulitan. Idza da'ahu, jika orang itu menyeru kepada Allah, ya, jika orang itu berdoa kepada Allah, wa yakshifus su', dan Allah akan singkap keburukan dari dia, wa yaj'alukum khulafa'al ardh, ya, dan akan Allah Subhanahu wa taala jadikan kalian sebagai khalifah-khalifah di muka bumi. A ilahum ma'allah, adakah ilah, adakah sesembahan yang berhak disembah bersama Allah Subhanahu wa taala? Qalilan ma tadzakkar. Ya, sedikit sekali kalian mengambil pelajaran, ya, atau kalian ingat. Nah, dikatakan amma yujibul muttar idza da'ahu. Siapakah yang mengabulkan doanya al-muttar? Ya, orang yang dalam kondisi kesulitan kalau terjemahannya. Tapi kalau kemudian kita kembalikan ke makna aslinya, muttar itu adalah orang yang dalam keadaan darurat. Ya, sudah kepepet sampai ke level darurat. Ya, dan darurat itu bahkan ya ad-darurat tubihul mahdzurat. Jadi darurat itu membolehkan yang dilarang bahkan. Nah, dalam kondisi darurat, yang dimana darurat itu kadang kondisi di mana seseorang itu antara kehilangan nyawa atau tidak. Ya, jadi sangat berat sekali. Nah, di kondisi orang-orang yang mutor seperti inilah biasanya mereka berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang mutor itu biasanya ketika berdoa itu doa dengan benar-benar ikhlas, benar-benar mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga disebabkan karena motornya itu, kondisi daruratnya itu, ya, seakan hilang hijab antara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala ya kabulkan dia, bahkan Allah singkap keburukan dari dia, dan Allah jadikan mereka itu adalah khulafa al-ard, ya, para khalifah di muka bumi. Ya, para khalifah di muka bumi. Nah, sehingga jadi ada kondisi ideal memang ya kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu murni dari kita, tapi ada kondisi-kondisi kenapa sih seseorang itu Allah kabulkan doanya padahal dia tidak masuk kriteria sebagai orang-orang yang ya dekat dan punya ma'iyah secara khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi tadi ada mutornya itu. Makanya kenapa kita diminta oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam untuk berhati-hati terhadap doanya orang yang dizalimi. Wattaqi da'watal mazlum. Ya, perkataan beliau kepada sahabat mulia Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman untuk mengambil zakat orang-orang Yaman. Wattaqi da'watal mazlum. Ya, karena mengambil harta yang terbaik, ya, kalau ngambil zakat ngambilnya yang pertengahan, ya, kalau ngambil yang terbaik itu namanya zalim. Dan Nabi mengatakan wattaqi da'watal mazlum. Hati-hati dengan doanya orang-orang yang dizalimi itu, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena sesungguhnya tidak ada antara doa orang yang dizalimi itu dengan Allah Subhanahu wa taala hijab penghalang. Ya, jadi ada Allah itu al-mujib karena kedekatan seseorang dengan Allah, karena sebab ihsannya, sebab ikhlasnya. Tapi ada seseorang itu sebetulnya tidak muhsin, tidak mukhlis. Tapi dalam kondisi yang dia dizalimi, ya, sehingga dia bisa menghilangkan hijab antara dia dengan Allah, sehingga kalau berdoa pun Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Nah, makanya amma yujibul muttar.
Ya, siapakah yang mengabulkan doanya mudhar? Orang-orang yang dalam keadaan darurat. Ya, cuman ahsannya ya kita kalau bisa menjadi orang yang di kelompok pertama. Ya, jangan menunggu darurat ya untuk bisa dekat dengan Allah dan dikabulkan doanya oleh Allah. Tapi seandainya pun ya tidak bisa seperti itu, minimal ketika sudah darurat, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala ya akan memberikan ijabah ya berkaitan dengan permintaan mereka-mereka yang dalam keadaan mutar. Ya, kenapa? Karena Allah itu Malik, Allah itu sebagai pemilik, dan ketika makhluk itu dalam kondisi kesulitan, yang namanya pemilik itu akan menjaga yang dimilikinya. Dan inilah yang dijelaskan oleh Syekh Asy-Sya'rawi ya berkaitan dengan bagaimana Allah berinteraksi dengan hamba-hambanya. Ya, jadi ini berkaitan dengan kondisi eksternal dalam keadaan darurat. Nah, Allah ijabah doa dia karena dia ketika meminta kepada Allah itu bisa menghilangkan penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala.